Hercules singgung Jenderal Ompong yang ingin tumbas ormas, mau gigit pakai apa? Oh, mantan Bapak Jenderal ini dulu masih aktif, nggak berani bilang tumbas. Sekarang udah pensi, udah gigi ompong, mau ditumbas gigit pakai apa? Benar ya Pak? Kan udah pensiun, kalau udah gigi ompong, mau digigit pakai apa? Dulu pas ada gigi aja nggak bisa gigit. Munafik juga kita katakan nggak setuju militer terlibat di dalam berbagai kehidupan sehari-hari. Tapi orang-orang ormas-ormas berseragam ala militer. Ini mereka tiba-tiba dengan semua atribut itu bergolak ala militer. Kalau saya personal berpikir orang-orang seperti ormas ini kita tumpah saja, nggak boleh berpakaian militer. Tumpas itu Pak Jenderal Gigi Ompong sudah pensiun, tumpaslah OPM sana. Tolonglah Jenderal Gigi Ompong yang udah pensiun, kamu sana, kamu tumpas itu. Nah, supaya dia minta maaf. Dia katanya, jangan coba-coba Hercules untuk menghina para jenderal yang dari Republik ini sudah mengabdi kepada bangsa dan negara. Oleh sebab itu, kami sebagai anak bangsa dari Sulawesi Selatan mengecam statement Hercules di Republik ini. Apa yang kau pernah sumbangkan kepada bangsa ini? Hercules, saya Om Betel tetap akan mencari kamu. Saya Om Betel dari anak bangsa Sulawesi Selatan tetap untuk mencari kamu dalam bentuk apapun juga, dan saya akan tantang kamu dalam satu sarung. Jika kau orang kebal, saya akan buktikan kekebalanmu itu dimanapun juga kau berada. Saya tidak mengancam, tetapi saya akan buktikan dimanapun juga kau berada. Saya sebagai anak bangsa Indonesia, saya tidak mau diperlakukan orang-orang para jenderal sudah mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Jangan coba-coba Prabowo selaku presiden, jangan berlindung di presiden itu, tapi coba kita secara adil untuk menghadapi Om Betel secara pribadi. Jangan coba-coba untuk menghina lagi. Sekali lagi, barang siapa mengatasnamakan mereka untuk menghina para jenderal-jenderal di Republik ini, maka saya akan berhadapan dalam bentuk apapun juga. Hercules, saya tegaskan, jangan coba-coba. Dan saya pernah memburu para mafia-mafia yang ada di Jakarta Selatan. Nah ini lihat contoh lagi, bagaimana menurut saya munafik juga kita. Kita katakan nggak setuju militer terlibat di dalam berbagai kehidupan sehari-hari. Tapi orang-orang ormas-ormas berseragam ala militer. Coba slide berikutnya. Tuh lihat tuh, ada pangkatnya, ada beret merah dengan bintang 2 segala macam. Orang-orang yang menjadi tentara memerlukan latihan yang nggak sebentar, mesti latihan dasar 4 tahun, kemudian ada pendidikan khusus lanjutan perwira 2 kali, Suslapa 1, Suslapa 2, ada sesko, ada juga Lemhanas bisa sampai ke situ. Ini mereka tiba-tiba dengan semua atribut itu bergolak ayam militer. Tapi tiba-tiba ada muncul berita antagonis bahwa mereka nggak setuju militer ada di pemerintahan. Sementara mereka bermain di situ. Kalau saya personal berpikir orang-orang seperti ormas ini kita tumpah saja, nggak boleh berpakaian militer. Coba sama dengan orang ormas tiba-tiba menggunakan pakai katakanlah atribut dia sebagai anggota DPR, kan kita nggak terima. Orang DPR begitu susah melaksanakan kampanye berbagai katakanlah kegiatan, tiba-tiba mereka menggunakan atribut itu. Jadi menurut saya ini baru terjadi setelah reformasi dengan begini. Terlalu bebas orang berbicara tentang demokrasi. Padahal di dalam demokrasi itu orang ada orang lain. Tapi kita melihat sekarang begitu banyak orang yang melawan arus di dalam berlalu lintas, nyebrang 3 lagi di jalan zebra cross dan segala macam. Kalau dulu saya masih ingat pada saat kita masih tahun 70-an itu, begitu kita berdiri di zebra cross, kendaraan langsung berhenti, beri kita kesempatan untuk menyeberang. Sekarang enggak. Udah berjalan di zebra cross pun mereka makin kencang mau nabrak kita. Begitu mundur sebetulnya budaya kita terkait dengan masalah hal ini. Orang terlalu banyak belajar dari sosmed, terlalu banyak belajar dari katakanlah internet yang menyebabkan akhirnya orang tidak bisa lagi memilih menentukan mana yang pantas untuk menjadi budaya di negara ini atau mana yang bisa diterapkan dimanfaatkan di negara ini. Berikutnya lihat, ada demo tentang Indonesia gelap. Ini kan kontradiktif.
Ada 7 hal yang mereka sampaikan, tapi yang menjadi perhatian saya mereka bicara tentang menolak dia dui fungsi. Saya pikir bukan bicara tentang dui fungsi. Di dalam 7 poin itu, 1 poin menyangkut tentang dui fungsi ini pesanan, bukan murni pure dari mahasiswanya. Kenapa mereka berpikir tentang itu? Kalau sekarang ada pemerintah yang ada, kebetulan presidennya mantan pemerintah seorang jenderal. Jadi ada pesanan. Kembali ke tadi yang menyampaikan bahwa terlalu banyak orang pintar di negeri ini akhirnya ribut, argumentasi, kemudian berbagai debat publik terkait dengan itu, yang akhirnya membuat kita kehabisan energi. Yang kaya tetap kaya, yang miskin makin miskin. Negeri kita nggak berubah untuk lebih maju. Ketua Umum GRIB Jaya Hercules tampak meradang saat merespon pernyataan Maijen atau PWLN TNI Rodon Pederson yang meminta agar ormas berseragam militer dibubarkan. Mantan penguasa Tanah Abang itu menyampaikan keberatannya di sela-sela acara Pramilad GRIB Jaya di Hotel Akasia, Kramat Raya, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Maret 2025. Ia menegaskan bahwa ormas di Indonesia terdiri dari warga negara yang sah, termasuk di dalamnya para ulama. Saya menyayangkan itu, dia bilang ormas harus ditumpas. Lah, ormas ini orang warga negara Indonesia semua loh. Di sini ada Habib kita undang, ada Ustadz kita undang. Apalagi saya ini Panglima MP3 atau Majelis Pengasuh Pondok Pesantren se-Indonesia, saya panglimanya, kata Hercules. Selain itu, ia juga mengaku sebagai Panglima lagi Forum Pondok Pesantren atau FPP se-Jawa Barat. Kemarin saya diangkat di Gedung Sate, jadi terlibat di sini bukan hanya ormas GRIB aja. Di sini ada kiai-kiai besar, tuturnya. Lebih lanjut, Hercules menilai bahwa pernyataan Jenderal Purnawirawan tersebut tidak pantas mengingat yang bersangkutan sudah pensiun dan seharusnya tidak lagi membuat pernyataan provokatif. Terlebih lagi, Polri dan TNI saja tidak pernah mengeluarkan pernyataan akan menumpas ormas. Ini dulu masih aktif enggak berani bilang tumpas. Sekarang sudah pensiun, udah gigi ompong mau ditumpas. Gigit pakai apa? Kata kan sudah pensiun gigi ompong katanya. Menurut Hercules, sebaiknya pensiunan jenderal ini fokus pada kelompok separatis seperti organisasi Papua Merdeka atau OPM yang sering menyerang aparat TNI atau Polri. Tumpas itu Pak Jenderal Gigi Ompong. Sudah pensiun tumpaslah OPM daripada TNI Polri kita di sana dibunuh. Kalau dibalas bilangnya pelanggaran HAM, ujar Hercules. Tolonglah, Jenderal Gigi Ompong sudah pensiun. Kamu sana, kamu tumpas itu atau OPM, sambungnya. Lebih lanjut, Hercules mengingatkan bahwa ormas-ormas seperti GRIB Jaya, Pemuda Pancasila, Laskar Merah Putih, Pemuda Pancamarga, FKPPI, dan lainnya memiliki anggota dalam jumlah besar. Ia meminta agar Jenderal Purnawirawan tersebut segera meminta maaf atas ucapannya yang dinilai merendahkan keberadaan ormas di Indonesia.